Oke, saya sudah berbagi tayangan, sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, sebagaimana saya katakan tadi, hari ini kita akan memulai pembahasan bab 6. Bab 6 ini tentang kalkulus integral, dan ada dua subbab di bab ini. Yang pertama integral fungsi kontinu dan kemudian nanti integral Riemann. Hari ini cuma 1 jam, jadi kita hanya akan membahas integral fungsi kontinu. Mudah-mudahan selesai ya. Topik ini tentunya juga sudah Anda kenal. Barangkali ada perbedaan dalam 1-2 hal gitu, istilah ataupun barangkali notasi atau pendekatan ya. Jadi di buku ini kita membahas integral fungsi kontinu terlebih dahulu. Jadi fungsinya diasumsikan kontinu. Nanti di subbab berikutnya fungsinya tidak harus kontinu, tapi ada asumsi lain terbatas misalnya gitu ya, dan daerah pengintegralannya merupakan interval terbatas juga. Biasanya begitu. Oke, ini subbab 6.1 bagian pertama. Jadi pada bagian ini kita akan membuktikan terlebih dahulu eksistensi integral tentu. Jadi integral tentu atau definite integral gitu ya. Dari fungsi kontinu pada interval kompak AB. Nah, nanti kemudian kita akan membahas teorema dasar kalkulus yang ada dua ya. Yang pertama turunan dari integral dan yang kedua integral dari turunan. Disitulah cantiknya teorema ini gitu ya. Jadi mengaitkan turunan dan integral. Dan dinobatkan sebagai teorema dasar kalkulus. Jadi kita sudah analisis real lanjut, tapi ya topiknya tuh sebetulnya ya sudah dikenal sejak mata kuliah kalkulus gitu ya. Jadi teorema dasarnya ya teorema dasar kalkulus, bukan teorema dasar analisis real gitu ya. Ya Ian ya. Iya, Apalagi Pak. apalagi teorema dasar analisis real lanjut gitu. Enggak juga gitu. Jadi ya teorema dasar kalkulus juga sih yang kita bahas. Tapi dengan kacamata yang lebih advance gitu ya. Oke. Nah, ini barangkali istilah yang Anda pertama kali dengar, jumlah Cauchy. Sebelumnya Anda mungkin mengenal jumlah Riemann. Loh, bukannya ini jumlah Riemann gitu ya. Ya barangkali dulu disamakan aja namanya jumlah Riemann. Nanti jumlah Riemann itu ada tersendiri ya, bukan yang ini. Nah, kalau kita punya fungsi kontinu pada interval tutup AB, lalu kita bagi interval AB tersebut atas N interval bagian dengan titik-titik ujung X0, X1, dan seterusnya sampai dengan Xn, dengan X0 itu sama dengan A dan Xn sama dengan B. Lalu kita bentuk penjumlahan ini, ya. Jadi untuk tiap selang bagian kita pilih AK. AK-nya di sini anggota selang bagian itu. Lalu kita hitung nilai F di AK tersebut. Lalu kita kalikan dengan lebar selang itu. Jadi ini sebetulnya satu perkalian ini, satu hasil kali ini merupakan apa? Merupakan luas persegi panjang gitu ya. Tapi persegi panjang yang ramping gitu ya. Saya sering bercandanya ini bukan persegi panjang ini. Ini tapi ini persegi tinggi gitu ya. Karena bukan memanjang tapi
tapi menjulang tinggi gitu ya. Relatif terhadap alasnya ini jadi persegi yang ramping, yang tinggi gitu ya. Nah, jadi satu hasil kali itu luas persegi tinggi, lalu ini ada N buah persegi tinggi. Jadi kita jumlahkan luas-luas persegi tinggi itu, kita dapatkan SFP yang disebut sebagai jumlah Cauchy. Ya. Jadi bentuk jumlahan ini disebut jumlah Cauchy. Dan tadi titik-titik X0, X1 sampai dengan Xn itu kalau dihimpun itu disebut partisi. Ya, barangkali istilah partisi sih udah kalian kenal. Tapi dulu di kalkulus barangkali itu disebut jumlah Riemann. Ya, mungkin nggak salah juga, tapi kalau dirunut sejarahnya, saya kira buku ini lebih kronologis barangkali gitu ya. Cauchy sudah mendefinisikan sebelum Riemann gitu ya. Oke. Ini persegi tinggi yang dimaksud tadi. Jadi ini alasnya itu tingginya gitu ya. Jadi nilai F di AK. Jadi kita punya luasan persegi ini. Maaf, persegi tinggi ini. Ini bukan, kalau persegi saja bujur sangkar ya. Persegi tinggi itu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa mendapat jumlahan lainnya. Kita bisa menghitung pada tiap selang bagian itu kita kalikan lebar selangnya dengan nilai supremum. Jadi AK-nya dipilih sedemikian sehingga FAK itu merupakan nilai supremum dan itu tercapai ya. Jadi nilai supremum ini tercapai. Nilai ini tercapai gitu ya. Karena F-nya diasumsikan apa? Continue kan? Oleh si F. Oh, koneksi tidak stabil. Apakah suara saya putus-putus barusan? Saya tidak, Pak. Baik-baik aja, oke. Barusan ada notif koneksi tidak stabil. Kalau terputus bisa jadi masalahnya ada di saya, di Anda, atau di jaringan ya. Tapi saya lanjutkan. Kalau oke. Nah, AK dapat pula dipilih sedemikian sehingga FAK sama dengan infimum gitu ya. Dalam hal itu nanti kita dapatkan jumlahan yang lain ya. Nah, jadi tidak peduli AK-nya apa, kita cantumkan saja di sini MK kali lebar selang dengan M kapital K ini sama dengan nilai supremum pada tiap selang bagian itu gitu ya. Jadi kalau indeksnya K tentu pada selang bagian ke K. Nah, yang di bawah ini bentuk jumlahan yang diperoleh dengan mengalikan tiap lebar selang tadi dengan nilai infimum gitu ya. Nah, yang pertama disebut jumlah Riemann atas, yang kedua disebut jumlah Riemann bawah. Oke, terminologi jelas ya? Nah, tentu saja kalau AK sembarang dipilih pada jumlah Cauchy, jadi ini jumlah Cauchy, itu akan diapit oleh jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Ya.
untuk setiap partisipe dan pemilihan akar. Jelas ya? Lalu untuk setiap partisipe kita definisikan simbol ini. Ya, simbolnya seperti nilai mutlak, tapi tentu saja ini bukan nilai mutlak karena P adalah himpunan. Apa artinya nilai mutlak himpunan? Sebagai notasi aja, seperti itu notasinya. Dan itu adalah supremum dari apa ini? Ini lebar selang. Ya. Jadi kalau kita punya partisi, saya baca norma aja ya. Norma P, dibaca norma P gitu. Norma P ini lebar selang terbesar gitu ya. Lebar selang paling lebar gitu ya. Karena tidak ada ketentuan membagi intervalnya itu harus sama lebar gitu ya, tidak harus seperti itu. Tapi kalau tidak homogen, tidak sama lebar, ya barangkali kita jadinya harus mencatat yang paling lebar yang mana gitu ya. Kalau sama lebar sih, jadinya ya tinggal lebar selang dibagi N gitu ya. Oke, kita katakan bahwa limit dari jumlah Cauchy itu ada, kita tulis limitnya itu ini, jadi ini sebagai notasi. Jadi ini suatu bilangan tentunya. Karena jumlahan tadi merupakan bilangan ya. Apabila untuk setiap bilangan asli N, saya ulangi, apabila untuk setiap bilangan asli N terdapat bilangan asli M, ini lagi-lagi ini kita konteksnya epsilon delta, tapi epsilonnya seper suatu bilangan asli, deltanya juga 1 per suatu bilangan asli gitu ya. Kita sudah dari awal seperti itu, makanya saya tidak terlalu ketat menuliskan keterangan bahwa N dan M ini bilangan asli gitu ya. Jadi apabila untuk setiap N terdapat M sedemikian sehingga berlaku ini untuk setiap partisi P dengan norma P lebih kecil atau sama dengan 1 per M. Nah ini definisi limit, tetapi yang menjadi variabel di sini norma partisi. Ya, partisinya terutama di sini ya. Begitu. Ada pertanyaan untuk definisi ini sebelum saya lanjutkan? Jadi perhatikan di sini. Nah, ada notif lagi. Your internet connection is unstable. Tapi hilang kemudian. Jadi yang kita cek di sini. Apakah untuk setiap N terdapat M sedemikian sehingga ini gitu ya berlaku untuk setiap partisipe dengan itu. Begitu ya. Jadi tentunya si bilangan ini seolah sudah punya dugaan terlebih dahulu. Kalau tidak punya dugaan terlebih dahulu ya nggak ini, Anda nggak bisa bergerak gitu ya. Anda mau ngecek apa gitu ya. Jadi paling nanti seperti halnya ketika kita membahas kekonvergenan barisan, kalau kita nggak bisa ngitung limitnya untuk memeriksa kekonvergenan, antara lain kita periksa apa? Suku-sukunya itu dekat satu sama lain apa tidak gitu ya? Berubah banyak lagi apa tidak gitu ya? Nah itu adalah kriteria apa?
Cauchy. Kriteria Cauchy. Jadi kenapa nama tadi jumlah yang pertama itu jumlah Cauchy? Udah bisa relate ya Anda ya? Oke. Jadi SFP ini jumlah Cauchy. Jadi jumlah Cauchy-nya nanti sebetulnya kalau kita tidak punya calon limitnya, kita cek jumlah Cauchy-nya berdekatan satu sama lain apa tidak gitu ya. Oke, ingat baik-baik itu ya nanti. Nah, kalau kemudian kita hitung selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah, itu bisa juga kita dapat ide bahwa tadi kita istilahnya apa? Saya mundur satu slide ke belakang. Limit dari SFF ada. Kita belum memperkenalkan istilah terintegralkan di sini ya. Oke, nanti akan kita definisikan juga frase tersebut. Nah, kalau kita hitung selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah, maka kita dapatkan sigma ini. Dan di sini kapital M, K dikurangi MK itu merupakan selisih nilai maksimum dan nilai minimum pada interval bagian ke K. Yang titik ujung kirinya XK-1 dan titik ujung kanannya XK gitu ya. Nah, karena F continuous ragam, maka kita bisa untuk setiap N, kita bisa mendapatkan M sedemikian sehingga kalau X dan Y berjarak kurang dari 1/M, maka Fx min Fy lebih kecil dari sekian gitu ya. Sekian ini kita pilih cukup kecil sedemikian sehingga ketika kita hitung jumlahnya, mungkin di slide berikutnya, saya bacakan aja dulu ini. Jadi jika kita pilih partisipe dengan norma P kurang dari 1/M, maka otomatis lebar selang bagiannya, yang manapun selang bagiannya, karena norma P itu yang terbesar gitu ya. Jadi semua selang lebarnya akan kurang dari 1/M. Dan di situ nilai selisih kapital M ke K dan M kecil K itu akan lebih kecil daripada 1/N kali B min A untuk setiap K. Jadi, hasil kalinya dengan lebar selangnya ini tadi MK min M kecil K dikalikan lebar selang, si ini kan bisa keluar ya. Ini bisa keluar, ini konstanta, konstan, tidak bergantung pada K, bisa ke depan. Lalu sigma dari lebar selang ini sama dengan lebar selang keseluruhan, lebar selang total, lebar selang awal gitu ya. Yaitu apa? B min A. Jadi 1/N B min, maaf, 1/N kali B min A di penyebutnya dikali B min A gitu ya. Jadi ini pindah ke depan. Sigma X min 1 itu sama dengan B min A. Jadi B min A-nya coret jadi sama dengan 1/N. Jadi selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah itu dapat dibuat sekecil yang kita kehendaki. Karena ini untuk setiap N gitu ya. Kita bisa pilih partisi sedemikian rupa sehingga jumlah Riemann atas dikurangi jumlah Riemann bawah kurang dari 1/N. Oke, sampai situ? Bapak ingin bertanya. Ya.
Berarti fungsi F ini tuh kita perlu pilih supaya dia continue di selang tutup AB ini apa ya? Bukan dipilih. Ini ceritanya memang kita sedang berhadapan dengan fungsi yang kontinu. Jadi diberikan Oh, ini. Ini kita sedang membahas sebuah F yang kontinu gitu ya. Kan judulnya gitu. oh iya benar juga Pak. Oke. Jadi F-nya nggak kita F itu diberikan sebuah gitu ya, nggak bukan dipilih gitu ya. Ya, Kalau kita punya F yang kontinu, kita bisa apa gitu ya? oke Pak. Nah, kita bisa menghitung jumlah Riemann atas, kita bisa menghitung jumlah Riemann bawah, dan kita bisa memilih partisi sedemikian sehingga gitu ya, selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah tuh sangat kecil. Nah, selanjutnya, jika P1 adalah perhalusan, ini istilah, bahasa Inggrisnya refinement ya, bahasa Inggrisnya. Saya tidak akan tulis. Jika P1 adalah perhalusan dari P, yakni sebagai himpunan, P1 itu memuat P. Jadi titik-titik yang ada pada P ada juga pada P1, tapi mungkin P1 punya titik-titik lain lagi gitu ya. Kebayang ya? Ilustrasinya bayangkan tadinya cuman kita bagi jadi 2, jadi ada 3 titik, lalu kita bagi lagi jadi 4, ada 5 titik, bagi lagi dan seterusnya. Itu yang kita lakukan sedang memperhalus itu gitu ya. Gitu. Maka dapat diperiksa bahwa ini nanti soal latihan ya. Kalau lebih halus, jumlah Riemann bawah akan cenderung lebih kecil. Kenapa? Ya, Anda bayangkan aja, mungkin ilustrasi ya. Bayangkan kalau cuman kasar gitu, saya punya jumlah Riemann itu luas 2 persegi tinggi ini. Oke? Sekarang kalau saya perhalus, saya ganti warna. Saya perhalus, saya tambah, saya bagi lagi masing-masing, maka saya punya 4 persegi. Nah, tuh. Eh, taksirannya jadi ini MK itu taksiran dari atas ya, persegi tingginya tuh menutupi kurva ya. Tapi kemudian ketika kita punya partisi yang lebih halus, taksirannya akan lebih kecil ya. Ya kalau dibandingkan dengan kita tuh sedang apa sih sebetulnya ini kalau secara geometris seperti sedang menghitung luas daerah di bawah kurva sebetulnya kan gitu ya. Nah, taksirannya itu tadi akan lebih mendekati luas daerah di bawah kurva. Jadi eh, jumlah Riemann atas itu akan cenderung mengecil kalau diperhalus partisinya. Sementara jumlah Riemann bawah akan cenderung membesar. Karena dari bawah mendekati objek sesungguhnya gitu ya. Jadi membesar. Kalau dari atas mendekati apa yang ditaksir sesungguhnya itu, maka dia akan turun, akan mengecil gitu ya. Jelas ya intuisinya. Nah, jadi jumlah Riemann atas itu turun kalau partisinya makin halus, sementara jumlah Riemann bawah naik. Nah, yang atas turun tapi terbatas di bawah. Terbatas di bawahnya oleh apa? Ya, gampangnya oleh sebuah jumlah Riemann bawah lah gitu ya. Sementara barisan jumlah Riemann bawah naik dan terbatas di atas. Terbatas di atas oleh apa? Ya, oleh jumlah Riemann atas lah gitu ya. Jumlah Riemann atas dengan partisi paling kasar yaitu selang AB sendiri gitu ya. Gampang kan? Jadi kedua barisan ini akan mempunyai limit. Masalahnya apa? Limitnya sama apa enggak gitu ya. Nah, itu idenya Riemann. Idenya Riemann seperti itu.
Sementara idenya Cauchy nanti selisih dua jumlah Cauchy itu masih besar atau suatu saat menjadi sangat kecil gitu ya. Kira-kira gitu. Nanti ketemu idenya ketemu gitu ya. Jadi kalau jumlah Riemann atas dikurangi jumlah Riemann bawah itu menuju 0, jika gitu ya, jika partisinya, norma partisinya menuju 0. Jadi bukan sekedar K menuju tak terhingga loh. Jadi saya tidak menulis jika K menuju tak terhingga ya, tapi jika partisi norma partisinya menuju 0 untuk, jadi ini yang satu kotak secara keseluruhan. Karena K menuju tak terhingga saja belum tentu norma partisi menuju 0 ya. Oke, jadi jika norma partisi menuju 0, maka selisih jumlah Riemann itu juga menuju 0. Nah, itu suatu hal yang istimewa kalau itu terjadi. Karena belum tentu seperti itu. Ya, kalau ini terjadi, maka ini sesuatu yang istimewa. Nah, untuk fungsi continue ini akan terjadi. Ya, di sini kan jika maka, tapi ini akan terjadi. Misal f continue pada AB. Maka limit dari SP ada yang tadi yang awal jumlah Cauchy ya. Dan limit tersebut gitu ya. Sama dengan, jadi ini mempertemukan jumlah Cauchy dan jumlah Riemann ya. Tapi khusus untuk fungsi continue di sini. Kalau dilihat dari jumlah Riemann, limit yang sama ini tadi, itu kita notasikan dengan notasi integral ini, dan bilangan ini itu sama dengan limit dari jumlah Cauchy juga gitu ya. Kira-kira gitu. Ya kita bisa melihatnya dari Riemann atau dari Cauchy. Sama aja. Secara umum tentu belum tentu seperti itu kejadiannya. Ini untuk fungsi continue. Gitu ya. Fungsi continue dalam hal ini merupakan fungsi yang memang terintegralkan. Kita belum memunculkan istilah terintegralkan, sabar dulu, kita buktikan dulu teorema ini. Tadi teoremanya saya ulangi slide ini. Hipotesisnya F-nya continue ya. Tapi karena F continue, saya mundur lagi satu slide. Jumlah Riemann atas itu punya limit, jumlah Riemann bawah juga punya limit. Lalu selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah itu sangat kecil. Bisa lebih kecil dari berapapun gitu ya. Logikanya limitnya haruslah sama gitu ya. Nah, di sini kita kembali ke selisih itu. Kita udah buktikan ini selisihnya bisa kita buat lebih kecil daripada 1/n. Nah, selanjutnya jumlah Cauchy akan berada di antara jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Jadi, si supremum dari jumlah Riemann bawah atau infimum dari jumlah Riemann atas, ini ada kan ya? Terbatas di bawah dan turun dan terbatas di bawah serta naik dan terbatas di atas. Jadi supremum dan infimum ini ada dan mestinya sama. Bentar. Kesamaannya itu di sini kan sudah disimpulkan di sini ya. Ini kesamaannya sudah disimpulkan di situ. Jadi walaupun di sini sebut limit ya,
limit untuk barisan naik dan terbatas di atas itu sama dengan supremum. Limit dari barisan yang turun dan terbatas di bawah itu sama dengan infimum gitu ya. Jadi ada dan sama kita sebut S. Nah, si S itu akan berada di antara setiap jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Kesimpulan ini oke. Ingat bahwa untuk setiap partisi, SFP itu berada di antara jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Ini ibaratnya diapit kan ya. Nah, lalu pengapitnya itu nanti menuju S sama itu ya. Akibatnya, jika partisinya cukup halus, normanya kurang dari 1/m, maka selisih jumlah Cauchy dan S itu akan lebih kecil daripada itu. Mungkin saya gambar selang ya. Kalau ada pertanyaan di sini boleh ajukan. Saya akan gambar dengan warna merah tua di sini. Untuk P yang agak kasar, mungkin si jumlah Riemann bawah itu saya tulis S min aja ya, FP-nya nggak saya tulis ya, nanti terlalu penuh. S plus di situ. Lalu S itu katakanlah di antaranya. Nah, lalu S kecil itu saya tulis, saya pakai warna lain. Saya pakai warna ungu, ini saya tulis di atas, S kecil gitu. Nah, Anda lihat di sini, jarak S besar ke S kecil itu ya tidak akan lebih besar dari lebar selangnya. Ya. Ini kalau pakai kata-kata, jarak dua titik di dalam suatu interval pasti lebih kecil daripada lebar interval itu. Jelas? Jadi ketaksamaan itu tuh secara geometri tidak lain jarak dua titik di dalam suatu interval lebih kecil daripada titik ujung kanan dikurangi titik ujung kiri gitu ya. Jelas banget gitu ya. Ada kemungkinan sama sih sebetulnya. Kecuali kalau di dalamnya betul-betul di dalam ya. Itu bisa sama. Ya nggak, kalau kita agak longgar dikit, anggap aja boleh sama gitu ya. Tetap kesimpulan akhirnya lebih kecil daripada 1/n kok. Jadi ini membuktikan bahwa limit dari SFP ada, yaitu S limitnya. Jadi kesimpulannya ya si bilangan yang dituliskan dengan lambang, kalau kita baca integral gitu ya, lambang integral itu ya sama dengan S itu. Jadi apa pesan teorema ini? Kan tadi saya mengatakan kalau dari jumlah Cauchy kita mau membuktikan limitnya itu ada, maka bilangan yang dinotasikan dengan logo lambang integral itu harus kita tebak dulu. Kita harus punya tebakan dulu. Nah, kalau nggak punya tebakan gimana? Ya kalau cara Cauchy, hitung selisih di antara jumlah Cauchy. Tapi cara Riemann, ya coba dilihat jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Mereka ini mengapit jumlah Cauchy. Lalu mereka menuju bilangan yang sama enggak? Kalau mereka menuju bilangan yang sama, dan itu terjadi ketika F-nya kontinu gitu ya, maka bilangan yang sama itulah limitnya gitu. Ini justifikasinya. Jelas ya?
Jelas, Ian? Jelas Pak, tapi saya perhatikan Pak, habis saya lihat lagi, ini kayak menurut saya lebih mirip ke integral Darboux deh dari definisinya, ketimbang integral Riemann ya. Itu lebih mirip integral Darboux. Kita belum nyebut integral apa ini. Ini kita jumlahnya. Ya, Oh, kan kata terintegralkannya juga belum ya. Jadi ya. di dalam teori ini saya juga nggak mempelajari sejarahnya. Ada beberapa nama yang memang berkontribusi gitu ya. Yang pasti bukan hanya Riemann sendiri gitu ya. Tapi di kalkulus kan yang diperkenalkan cuma integral Riemann ya. Jumlah Riemann ya. Gitu. Iya, Pak. Sekarang muncul jumlah Cauchy. Tapi kata terintegralkannya di sini kan belum. Nah, apakah ini integral Darboux? Ya saya harus cek juga di literatur. Kamu menurut literatur apa itu? Eh, di Bartel sama saya cek Wikipedia Pak. Ya, oke. Anda bisa cek lah yang lainnya juga ya. Tapi kita lihat, kita ikuti buku ini kan. Jadi kalau salah ya salahnya si Strikat. Saya akan cek juga nanti ya kalau eh, saya sempat. Hmm, iya, ini saya tidak menutup dengan kata terintegralkan sebentar. Setelah ini habis. Soal latihan ini Anda tentu harus coba dan memang hmm, mungkin saya tambah catatan ya. Catat di sini kita belum mendefinisikan. Jadi baru notasi aja gitu, Ian. Baik, Pak. Istilah terintegralkan gitu ya. Pada AB. Nah, kalau dikaitkan dengan yang Ian katakan tadi, kata terintegralkan ini itu frase yang mungkin belum lengkap gitu ya. Terintegralkan Riemann, terintegralkan Darboux, terintegralkan Lebesgue, terintegralkan bla bla bla. Itu bergantung pada definisi terintegralkan itu. Gitu ya. Jadi yang Ian katakan tadi ini integral Darboux nih. Oh, kalau gitu ini terintegralkan Darboux apa iya gitu ya. Nah, itu yang harus dicek di literatur. Tapi barusan nama-nama yang muncul itu Cauchy dan Riemann gitu ya. Jadi nanti kita lanjutkan di pembahasan berikutnya deh. Yang pasti saat ini kita belum. Kalau kita mundur ke slide awal, kita hanya baru mengatakan kita jumlah Cauchy dan kita di sini ya. Kita baru mengatakan limit dari SF ada. Oke? Saya belum menuliskan F terintegralkan gitu ya. Istilah terintegralkan belum saya pakai. Hanya notasi ini saya sudah pakai. Karena memang nanti notasinya itu apapun nama integralnya gitu ya. Oke? Saya harus mengakhiri kuliah hari ini di sini. Sekarang 11.43 jadi hanya 40 menit. Anda baca lagi dan juga saya berharap Anda juga baca yang akan datang gitu ya. Jadi itulah ciri khas kuliah daring gitu ya. Anda tuh tidak menunggu materi yang disampaikan dosen, justru Anda membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Oke? Selamat siang dan sampai bertemu lagi minggu depan.